Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Datanglah ke baiknya. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menyanyikan tepuk tangan. Datanglah
Sebentar kita akan melanjutkan syawal kita dalam Tuhan. Kita tahu kuasa Tuhan terlalu besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Untuk itu kita akan mengucapkan satu pujian, kuasa-Mu terlalu besar. bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam Tuhan. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk semua kasih, anugerah, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan sore hari. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan kehidupan bangsa kami penuh dengan keadilan, penuh dengan kesejahteraan dan juga kemakmuran.
Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia semakin kuat, semakin kokoh, sehingga dapat mensejahterakan dan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk krisis global yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau berkuasa di atasnya. Kami tidak tahu rahasia, rencana yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Doa kami kepada mereka, ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan pemulihan, sehingga negara yang terancam krisis ini boleh segera teratasi dan dapat pulih kembali, sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik dan sehat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil dimanapun hamba Tuhan berada. Di desa Tuhan Yesus memberkati, di kota Tuhan Yesus memberkati, di lembah, di gunung, demikian juga di suku-suku pedalaman terasing sekalipun. Tuhan Yesus menyertai mereka, sehingga para hamba Tuhan Engkau sanggupkan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja sahabat kami, GITC Gabus, demikian juga gereja Katolik. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberikan pertolongan. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat anak-anak-Mu. Engkau memberikan jamaah, Engkau memberikan belas kasih kepada mereka, sehingga anak-anak-Mu yang lemah tubuh, yang sakit ini dapat kembali sehat, kembali kuat, dan dapat melakukan berbagai kegiatannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Minawati, Ibu Lili Mariani, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Iwono, Mbah Yono Kakung, anak kami Hosea, Tante Gia, anakmu Naomi, Ibu Guntono, demikian juga Bapak Siswanto yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Suwondo. Tuhan memberikan belas kasih-Mu kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa setiap pekerjaan, setiap usaha yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberikan berkat yang baik, berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup baik secara pribadi, kehidupan berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, di SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semangat belajar yang tinggi. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berhasil dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberikan berkat-Mu dengan melimpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hingga sampai sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Tuhan kiranya berkenan untuk menguduskannya, sehingga persembahan kami ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Ajar kami terus-menerus ya Tuhan, untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang terbaik, yang termulia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Hampir
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Sore hari ini ya Tuhan, kami bawa hati kami untuk datang kepada Engkau. Kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh diajar, dididik, dinasehati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai, Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Mari kita membaca bersama-sama. Karena hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama dengan semangat, dengan sukacita. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya akan menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan, bagaimana orang percaya, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang mati di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak memiliki pengertian tentang hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kematian adalah kepastian bagi manusia. Kematian adalah kepastian bagi manusia. Suatu saat, entah cepat atau lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti akan meninggal, saudara. Kembali kepada Sang Pencipta. Saat kanak-kanak kita bisa saja kematian merenggutnya, saudara. Saat balita, saat kanak-kanak, kematian bisa saja merenggutnya. Saat remaja, kehidupan yang penuh dengan pesona, saudaraku, bisa saja kematian menjemputnya, saudara. Ketika dewasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuh dengan karya, penuh dengan prestasi, tetapi kematian, saudaraku, bisa saja memanggil. Terlebih saat kita sepuh, kita sudah tua, saudaraku, pasti yang namanya kematian itu mengajaknya kita untuk pergi.
kepastian. Suka tidak suka, kematian itu pasti akan datang. Setuju tidak setuju, kematian itu pasti datang, menghampiri dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kematian adalah peristiwa yang pasti menimbulkan kehilangan. Kematian adalah peristiwa yang menimbulkan sepi dan kesedihan, saudara. Saya belum pernah melihat pada saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, kematian menjemputnya, kita pasti bersedih, kita pasti berduka, kita pasti mengalami yang namanya kehilangan kesepian, saudara. Bayangkan, saudaraku, biasanya bertemu setiap saat, makan dan minum bersama, ngobrol, tertawa bersama. Sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Bagaimana mungkin kesepian, kehilangan, bahkan kesedihan tidak datang dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita tidur bersama dengan orang-orang yang kita kasihi itu, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita. Sekarang sepi, sekarang kosong, saudaraku. Bantal kesayangannya pun tidak ada lagi yang menidurinya, saudaraku. Kesedihan, merasa kehilangan ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi canda dan tawa, tidak ada lagi yang namanya sapa, tidak ada lagi yang namanya senyum, saudara, yang memberikan kehangatan dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya kematian. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kematian menurut kebenaran firman Tuhan? Bagaimana orang-orang yang mati, yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang percaya, saya dan saudara, ketika mati di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jangan sampai kita tidak memahami tentang ini, saudara. Ini bukan berita yang menakutkan, berita yang menyedihkan, tetapi berita yang mendatangkan sukacita, berita yang mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Mengapa demikian, saudaraku? Mengapa kematian orang-orang percaya di dalam Tuhan adalah mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera? Memang bagi orang dunia, kematian adalah akhir segala. Kematian menakutkan, kematian sangat menyedihkan. Mari kita mencari alasan mengapa orang yang mati di dalam Tuhan disebut orang yang berbahagia, orang yang bersukacita, orang yang damai sejahtera. Yang pertama,
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ini yang pertama, saudara. Mengapa kematian orang percaya? Di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan, adalah sukacita, adalah damai sejahtera. Karena dikatakan oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka selama mereka hidup di tengah-tengah dunia. Bukankah kehidupan di dunia ini adalah perjalanan hidup yang tidak menentu dan sangat melelahkan? Di dunia tidak ada yang pasti, saudara. Semuanya bisa berubah, penuh dengan misteri dan sangat-sangat melelahkan. Lelah karena harus membesarkan anak-anaknya, lelah karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya, lelah karena beban-beban yang harus ditanggungi. Itu mendatangkan kepenatan, itu mendatangkan lelah dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpeluh agar dapur kita tetap mengepul, saudara. Berpikir keras agar token listrik kita tidak habis dan bunyi tut tut tut, tanda token kita sudah habis. Berpikir keras agar tabung gas melon tetap terisi, saudara, sehingga kita bisa masak makanan untuk keluarga. Bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa melelahkan, mendatangkan kepenatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang masih hidup di tengah-tengah dunia. Belum ditambah dengan persoalan-persoalan klasik berkeluarga, cekcok, ribut, bertengkar, salah paham yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Bukankah ini mendatangkan kepenatan, mendatangkan kelelahan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi perhatikan dengan sungguh-sungguh, semua lelah, semua letih, semua penat akan segera sirna ketika istirahat itu datang dalam kehidupan kita. Istirahat, saudara. Ngasuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan beristirahat. Ngasuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak sekolah hilang rasa lelahnya, berganti dengan kelegaan. Ketika apa, saudaraku? Ketika lonceng istirahat berbunyi. Seorang petani, saudaraku, hilang rasa penatnya, rasa lelahnya, berganti dengan senyum, berganti dengan sukacita ketika istrinya membawakan sarapan untuk suaminya. Beristirahat sejenak, ngasuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang buruh pabrik, saudara, hilang rasa capeknya,
Hilang rasa lelahnya ketika apa? Ketika bunyi sirene, tanda istirahat atau pulang berbunyi. Istirahat, langsung, tidak lagi bekerja. Demikian juga kita, saya dan saudara, manusia yang lelah, kita yang letih dan berbeban berat dalam menjalani kehidupan kita ini, akan merasakan kelegaan, merasakan kegembiraan dan damai sejahtera ketika saat istirahat kekal itu datang dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian bukan sesuatu yang menyeramkan bagi orang-orang percaya, tetapi mendatangkan kebahagiaan karena kita bisa beristirahat dari jerih lelah kita selama kita masih tinggal di tengah-tengah dunia. Ketika kematian menjemputnya saudaraku, sejatinya Tuhan sedang memberikan istirahat yang abadi, ngaso selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita takut, kita khawatir ketika kematian itu memanggil kita. Alasan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kematian orang percaya yang hidupnya di dalam Tuhan mendatangkan kebahagiaan, memberikan sukacita dan damai sejahtera? Alkitab mencatat karena perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Segala jerih payah yang dilakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia, meskipun itu sangat kecil di hadapan manusia, tetapi sungguh diperhitungkan oleh Allah. Hal ini memberikan pesan kepada orang percaya selama masih hidup di dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang suci di hadapan Tuhan, saudara. Terlebih ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita mengasihi, peduli, berbuat baik dengan sesama kita. Kan dikatakan apa? Perbuatanmu itu yang akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih pada saat Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Buanglah yang tidak baik, buanglah yang jahat, buanglah yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika kematian itu menghampiri kita, ketika kematian itu menjemput kita nanti, saudaraku,
kematian itu menjadi kematian yang sangat menyenangkan, kematian yang sangat menguntungkan, dan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami ya Tuhan Yesus Kristus, saat kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk terus-menerus menebar yang baik, menebar kasih, menebar cinta, menebar kepedulian bagi sesama. Ketika kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pimpinan, pertolongan kepada kami, agar kami dapat mempergunakan kehidupan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam jemaat kebaktian ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu pujian doa yang berikut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terima berkat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.